lagi para pemirsa Downs and Friends. Kali ini saya dan biasa dengan kru sisa Indonesia ada di AKBP Tojo untuk ibadah Minggu. Tapi ibadah ini spesial karena kita ibadah olok-olok AKBP Tojo sekali HUT ke-65. Ibadah kali ini dipimpin oleh siapa? Ya, dia adalah pendeta kita yang dulu pernah di sini dan sekarang sudah menjabat sesuatu di tingkat atas di jalur gereja. PGI. Siapa dia? Dia adalah ketua umum PGI di Indonesia. Siapa dia? Silahkan kita kenal di dalam. Nah, inilah pendeta kita, ketua umum PGI. Silahkan Amang Komar mengenalkan diri kepada Downs and Friends. Ya, selamat siang pemirsa dan saudara-saudara followers dari Downs and Friends. Senang bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini. Oke, selamat siang Amang ya. Ada Amang. Kelihatannya hari ini kelihatan ceria ya. Ya, saya sangat senang karena 40 tahun yang lalu saya pernah melayani di sini dari Tojun Siahan yang bersama-sama kami melayani para pemuda dan remaja di tempat ini 40 tahun yang lalu. Dan ini penempatan saya pertama sesudah saya dari Pianaja. Penempatan saya sebagai pendeta yang pertama di tempat ini. Sayangnya hanya 1 tahun saya di sini. Saya mengalami pelayanan dan hospitality dari jemaat di sini yang luar biasa. Persekutuan bersama dengan para pemuda, remaja, dan pahlawan di tempat ini. Jadi ketika diminta melayani khotbah pada hari ini, senang rasanya pada saat mempunyai 5 tahun AKBP Tojo saya terkenang kembali peristiwa 40 tahun yang lalu. Jadi seperti sekalian bernostalgia Bang di sini ya. 40 tahun yang lalu ya. Dan saya datang kemari masih anak muda, belum rumah tangga. Oh, gitu. Kemudian saya kawin, memang diberkati di AKBP Romangun. Oh. Tapi gedung ini, ruangan ini menjadi ruang kami masa-masa pengantin kami di ruangan. Kami ini ruangan ini menjadi kami kamar tidurnya di sini. Itulah jadi terkenang kembali semua. Tapi sekarang udah bentuknya udah beda ya. Ada cerita menarik ini, Apa itu? kalau boleh. Ada cerita menarik. Saya itu kawin bulan Maret Tahun tahun 1987. 87. Maret. Beberapa minggu, 2 atau 3 minggu kemudian itu Hari Kartini. Oh, April kan? April betul. Jadi ada perayaan di sini. Udah lewat Hari Kartini, masih pengantin baru, jemaat belum kenal istri saya. Oh, Anak-anak muda belum kenal. oh kenal. Iya jadi pendatang. Karena baru pertama kebaktian, Iya. dia nyalon dulu di seberang jalan seberang ini. Oh, Muardi. Muardi. Di Muardi. Iya, Muardi. Salon di Muardi. Menjelang ibadah, anak-anak muda udah ngumpul di depan situ di jembatan. Jembatannya. Menerima tamu kita. Orang poso kita. Oh, orang Poso. Nah, datang istri saya masih muda. Masih muda. Lagi kebayang. Iya. Digodain dong sama anak muda. Sebentar, Hari Kartini kan udah lewat. Ya, Hari Kartini kan udah lewat. oh Udah gitu. kebayang kan? Iya. Tapi Tapi ke dalam. Abang tidak menyambut dia karena Abang ini kan kamu Kan di dalam kan. dalam rumah. Dia hanya pergi sebentar bang. Bersama. Hari Kartini udah lewat kan Pak? Baru di dalam mereka tahu. Oh ini ternyata Pak. Kaget banget. Oke. Kalau udah tahu Inang guru apa ya? Guru junta. Guru junta. Inang Simatua. Oh, jadi pasti kayak Inang Pator saya baru Iya, sekali iya. junta. Jadi Abang mulai jadi ditabiskan jadi pendeta pada langsung di sini pas pendeta atau di sini lagi seperti belajar untuk ditabiskan pendeta Abang? Nah saya sudah ditahbis jadi pendeta. Saya ditahbis itu bulan Juli tahun 86. Nah. Pada waktu itu saya vikariat masa praktek pendeta di kantor pusat AKBP. Oh, langsung di kantor pusat ya? Jadi saya sudah ditahbis, saya masih tetap di kantor pusat. Ya. Lalu 6 bulan kemudian saya dipindahkan ke Petojo. Petojo ya? Kuliah pertama yang saya layani. Di Petojo ya? Di mana nggak terkesan banget ya? Ya, suka duka sebagai pendeta yang masih muda. Berhadapan dengan sintua di sini udah pada senior. Pada waktu itu nggak ada pendeta sintua yang muda, ya, senior semua. Sudah senior semua ya? Corak berpikirnya juga ya pada waktu yang kan tahun 87. Nah saya dikhususkan untuk melayani pemuda di sini. Dan saya melihat pada waktu itu bagaimana pemuda hampir tidak dilayani oleh gereja karena pola pelayanan yang lebih banyak melihat orang tua, ya
ada pelayanan pemuda, tapi hanya berupa paduan suara, tidak lebih dan tidak kurang. Seperti kayak tadi Aman khotbah. Yes. Jadi kalau nggak bernyanyi, Ya, Nggak seperti datang. itulah ya. Nggak ada orangnya. saya coba ajak beberapa pemuda, ada terjun Siahaan, Ida Uta Barat, ada Mel Pasitumorang, kumpulin beberapa kali sekitar 10 orang kalau saya nggak salah, 10 orang. Saya bikin latihan memimpin PA. Lalu Oh, jangan ada istilah kayak itu ya. Nah, Iya. latihan memimpin PA. Lalu mereka setiap hari Rabu kami undang semua pemuda, pengantar saya berikan, lalu sesudah itu dipencar ke kelompok saya. Nah, mereka ini yang memimpin kelompok-kelompok PA. Jadi mereka pemuda udah memimpin PA. Seperti komsel gitu ya. Komsel. Ya, gitu ya. Nah, itu juga punya tantangan tersendiri karena anak-anak muda pada waktu itu lebih senang nyanyian penyembahan. Oh, Lagu-lagu pujian. yang bukan dari QND. Bukan deh ya. Lalu saya sempat ditegur oleh Pak Halando yang senior itu, Iya. ya mereka harus berlatih untuk menyanyi di QND. Supaya mengenal Mengenal KBP. KBP, betul. Jangan itu nyanyian persekutuan Betul doang. doang. Lalu saya katakan, kalian pilih mana? Saya pakai semua nyanyian di QND. Iya. Lalu yang datang cuma 3, 4, 5 orang. Oke. Atau kita pakai lagu-lagu itu yang Iya. datang puluhan orang. Puluhan orang. Kalian tinggal pilih, terserah kalian. Terserah yang mana? Yang mana Ya, kalian gitu. mau? Ada nggak ada tantangan lagi, nggak ada problem. Nggak ada masalah. Sayangnya memang saya di sini nggak lama. Saya pada waktu itu terkena penyakit hepatitis B Oh. dan pada waktu itu tahun 87 hepatitis B itu terapinya masih seperti bagaimana orang memperlakukan HIV/AIDS sekarang. Iya. Kira-kira begitu. Ya. Masih yang sangat tinggi sekali kan itu kan seperti itu. Sehingga dan banyak rumor yang berkembang juga Iya. tentang hepatitis B, sehingga jemaat juga ada seseorang lah yang memprovokasi untuk terlalu dekat, jangan salaman. Ya saya order tetap. Situasinya saya lihat sudah tidak nyaman. Nggak kondusif lagi lah ya. Buat saya sih nggak ada masalah. Ya. Tapi buat jemaat sepertinya tidak nyaman Iya. karena sekali lagi karena dia provokasi. Iya. Iya. Itu. Lalu saya minta, baru 10 bulan saya di sini, saya minta kepada pimpinan AWP agar saya istirahat saja dan pindah, kalau boleh. Saya ngajar di psikologi. Dan saat itu saya pindah ke Tarutu. Ini jarang loh pendeta KBP pindah dari Jakarta minta pindah ke Tarutu. Biasanya yang udah di Jakarta udah selalu bertahan ya. Dan saya spesifik minta kepada pimpinan, saya minta pindah Ke ngajar di Sipoholon. Gitu ya. Akhirnya memang saya dipenuhi permintaan saya ngajar, tapi tidak di Sipoholon. Saya ngajar di STT HKBP. Oke Amang, ini Itu Amang. perjalanan saya dengan Iya. saya menikmati suasana jemaat yang begitu antusias dan ya gimana ya, ada satu hal yang saya mulai terapkan ketika itu yang tidak disetujui oleh para pendeta dan para senior di sini. Saya beranggapan gini, gaji seorang pendeta harus diberi oleh jemaat. Oleh karenanya, Hamalatean harus ke gereja. Hamalatean Pak, misal ini ada jemaat ngasih tapi memang kan ada harus ke gereja. pendeta dikasih. Ya, karena gereja lah gereja lah representasi Allah di bumi ini, bukan pendeta. Oh, Jadi kalau ungkapan Iya. syukur harus ke gereja. Iya. Kebutuhan pendeta harus dipenuhi oleh gereja, gajinya ya cukupkan gitu, jangan kasih kurang. Nah saya di sini begitu tiba dikasih gaji saya kecil, saya bilang, ini nggak cukup. Lalu para lalu bilang nanti akan ada hamal latihan dan segala macam. Dia bilang itu enggak, hamal latihan itu ke gereja bukan ke saya. Lalu mulailah beberapa hamal di sini kan udah banyak lagi, ada dirjen Pak Tambunan itu kan dirjen. Iya. Ngasih hamal latihan ke saya nggak mau terima loh. Iya. Dan itu menimbulkan konflik. Sesuai dengan pembicaraan Dan itu menimbulkan konflik. Iya. Juga konflik dengan sesama pendeta. Kau harus terima, saya nggak bisa. Ketika akhirnya saya tidak bisa menolak dan harus dipaksa terima, saya terima. Tapi besoknya saya kasih ke gereja. Hamal latihan dari keluarga ini itu untuk gereja. Dan itu menimbulkan friksi yang tidak enak antara saya dan beberapa orang. Ditambah yang provokasi tadi, ketimbang saya jadi beban buat jemaat ini. Tambah asik lah ya, tambah asik Dari ya. saya minta pindah Pindah. itu motif Mungkin mengenal seorang Umar untuk sampai sih nggak kenal sama Ah, ini masih sekarang Umar. Kristen ya kan. Nah, Aman kan sekarang ketua umum PGI ya sebelumnya. Nah sekarang kok bisa sedikit aja Bang ya, dasar dari KBP sampai pada ketua umum PGI seperti dulu Amang, Almarhum, Pendeta SAE. Baban kan. Nah
Nah, sekarang abang kita dong pengalaman sampai ke ketua PGI gimana ceritanya? Ini perlu dong kita kan supaya kita juga membelajar pengalaman seperti itu. Mana tahu nanti jadi seperti itu. Saya ini sebetulnya orang yang saya bekerja di pihak Hajatan itu. Sesudah dari sini, saya jadi dosen di SPT, kemudian saya ambil S2, habis itu saya di pihak Raja. Saya menghabiskan waktu lebih banyak di kantor pusat. Di kantor pusat saya bekerja membina para pendeta, tugas saya terutama membina para pendeta. Dan ada masa di mana pimpinan HKBP terpilih yang baru rupanya merasa orang seperti Bang gak cocok di sini. Mungkin saya dianggap jadi duri gitu ya. Iya betul. Begitu pergantian pimpinan kan harus ada mutasi-mutasi. Dan saya diminta oleh HKBP untuk pindah tugas ke PGI. Tapi di PGI itu kan melalui fit and proper test. Jadi saya ditugaskan di PGI jadi staf, bukan jadi pimpinan. Awalnya ya. Awalnya saya jadi staf. Istilahnya itu kalau di negara ini, kalau Soeharto tidak suka dengan orang dijadikan duta besar. Jadi Terhormat, tapi diparkirin sih ya. Jadi susah. saya sebetulnya kira-kira seperti itu. Jadi, tidak ada rencana ke situ dan saya dengan duka dan paksa harus terima. Saya bekerja di PGI sebagai staf. Ya kalau di HKBP itu nggak ada naik turun jabatan, Iya. semua pelayanan. Jadi saya terima dengan baik. 4 tahun saya jadi staf di PGI, dalam perjalanan jadi terpilih dari Sekum. Oh ya, terbiasa Sekum. Dua periode dari Sekum. Sesudah 2 periode Sekum dan terpilih lagi dari Sekum. Jadi abang ke PGI ini memang penugasan dari HKBP, bukan tadi abang minta ke PGI gitu ya? Karena di PGI untuk jadi staf senior dan menjadi pimpinan di PGI tidak bisa karena dirinya sendiri melamar. Dia harus ditugaskan oleh gereja ini. Dalam penugasan itu tentu saja ada banyak gereja lain juga menugaskan, lalu ada proses pemilihan. Tapi tidak bisa seseorang mencalonkan diri. Harus gerejanya yang Harus mencalonkan. memutus dari gereja ya. Kayak abang ya, HKBP ya, tentunya kita merasa bangga orang dari HKBP bisa sampai ada 2 loh sekarang ya, satu Amang saya Nababan dokter, terus Amang sebagai sekarang ya. Nah itu satu kalau dalam istilah dunia prestasi di dalam pelayanan dalam bidang kerohanian. Nah Amang bisa sama kasih pesan-pesan kepada itu dong ke dunia anak muda terutama remaja ini. Soalnya sekarang tadi Amang waktu ini menarik saya lihat ya. Banyak bukan hanya yang meninggalkan konggak gereja, banyak juga anak muda sekarang seperti Amang tadi soal musik ya. Sama juga sekarang terjadi Amang, kalau musik gereja HKBP ini kayaknya katanya gitu aja monoton. Gimana Amang? Tolong kasih kepada anak muda, pada kami Amang. Ya pertama memang HKBP itu dari sononya itu dari ekumenis, dari sononya. Karena penginjil yang datang ke Tanah Batak aslinya itu bukan dari satu aliran tertentu, bukan Lutheran. Orang sering menganggap HKBP itu Lutheran. Tapi penginjil yang datang ke Tanah Batak itu adalah gabungan antara Lutheran dan Reform, Calvinis. Jadi disebut Unier. Gereja-gereja di Jerman itu Unier, gabungan antara Lutheran dan Reform. Inilah yang datang ke Tanah Batak. Jadi dari dirinya HKBP itu ekumenis. Dan itu terlihat tahun 50-an HKBP menjadi tuan rumah pembentukan Dewan Gereja se-Asia di Parapat. Oh, HKBP tuan rumah. HKBP juga tuan rumah dalam beberapa proses Lutheran World Confederation. Jadi peran HKBP dalam dunia ekumenis cukup besar. Dan dalam pembentukan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, adalah tokoh HKBP ikut di dalamnya. Makanya ketua umum yang pertama dari PGI adalah HKBP, itu Sultan Gunung Mulia. oh itu orang HKBP. Sultan Gunung Mulia Harahap itu. Oh, makanya saya tahu Sultan Gunung Mulia, saya tahu, tapi saya nggak tahu dia itu orang HKBP. Sultan Gunung Mulia Harahap, kalau waktu itu bekas beliau mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Dia adalah utusan HKBP, ketua pertama dari. Dulu istilahnya DGI ya, DGI. Dan beberapa periode kemudian sekretaris umum adalah dari HKBP, kemudian menjadi ketua umum itu Pak Sorry Tuan Rumah. Jadi boleh dikata peran HKBP dalam mendirikan lembaga-lembaga ekumenis sangat besar. CCA, LWF, PGI. Nah kalau saya ini kan hanya mengikuti aja nih. Saya ini pengganti aja nanti dari mereka yang sudah menanam dalam gerakan ekumenik. Jadi
Itu juga harapan saya kepada HKBP. Kita ini mesti ekumenis. Dalam arti kita harus hadir menjadi berkat tidak hanya untuk HKBP, tidak hanya bagi orang Batak. Dulu Injil datang ke tanah Batak. Batak itu digambarkan begitu kelamnya. Injil membaharui tanah Batak. Begitu Injil membaharui tanah Batak, ini Batak langsung pecah kemana-mana. Ke Jawa, ke Papua, orang Batak itu jadi pelopor di Papua. Guru-guru di Papua awalnya orang Batak. Di berbagai daerah, di Kalimantan kan orang-orang Batak jadi guru. Dan siap seperti Nomensen dulu ya. Harus siap. Nah sekarang juga orang-orang Batak harus siap jadi guru, tetapi harus tetap ikat akarnya gitu. Ya betul. Jadi kalau anak-anak muda sekarang pada pergi ke gereja lain, ke tempat lain, silakan di sana jadi berkat. Tapi ini loh, Iya. HKBP ini akar kita gitu. Kalau semua Anda tinggalkan HKBP, lalu di mana Tuhan akan bertanya, kenapa akar yang begitu kuat itu mati? Nah ini juga persoalan bagi anak-anak. Saya paham anak-anak muda pola ibadah yang wah gitu ya. Zaman ini memang serba wah. Sound system mesti bagus, lepas. Dan orang memang tidak suka sekarang ini yang diam kagum gitu. Ya. Zaman ini saya paham anak-anak muda pergi ke gereja lain, silakan nggak ada yang salah gitu. Tapi tolong diingat bahwa banyak anak-anak muda di HKBP, bahkan orang tua di HKBP juga masih menyukai yang kalem, yang tenang gitu. Oleh karenanya ini harus dipadukan gitu bisa. Bahwa dalam pada itu ini juga menjadi kritik buat kita di HKBP untuk tidak membiarkan anak-anak muda gitu. Ada penelitian Barna Institute yang katanya anak-anak muda sekarang meninggalkan gereja. Untuk Indonesia, anak-anak muda tidak pernah meninggalkan gereja. Anak-anak muda di Indonesia adalah pindah gereja. Bukan meninggalkan gereja, dia istilah itu beda. beda ya. Di Amerika, di Eropa beda. Di Indonesia ini orang lihat GPCC. Oh iya. GPCC itu anak-anak muda semua. Penuh. Orang-orang Batak. Batak. Jadi nggak salah menurut saya pendeta kita belajar ke sana. Iya. Saya sering ikut ke GP. Saya ke Insinyur Niko, saya ikut ibadah di sana. Saya ikut ibadah di saya bersahabat baik dengan Gilbert, dengan Niko, dengan Bambang Yona, saya bersahabat baik, belajar bersama. Pak Riyadi juga Bang datang ke sana ya. Pak Riyadi beda ya. Oh, beda ya. Kalau Pak Riyadi ini kan sorry to say, ini kan ya bolak-balik ke surga gitu saya. GBI juga beda. Beda. Tapi kan kita bisa belajar dari mereka. Kenapa anak-anak muda kita pergi ke sana? Iya. Apa yang diambil? Apa yang diambil? Iya, betul. Khotbah mereka tidak lebih bagus dari khotbah kita. Iya, betul. Saya Kalau tahu. soal itu betul. Khotbah mereka tidak lebih bagus dari khotbah pendeta Asal kita. Tapi ada sesuatu di sana. Apa? Setiap orang disambut secara personal. Oh berarti apa? Secara personal. Begitu masuk. Coba ya, kita jujur. Saya bukan mau kritik. Iya. Sudah pastilah pendeta yang telah undang ke sini Iya. itu datang naik mobil, nggak naik bus kan? Iya betul. Kalian kan nggak siapkan tempat parkir buat mobil pendeta. Iya. Saya datang, sopir saya harus cari tempat parkir dan penuh. Simple kan? Itu sebetulnya Simpel sekali. sederhana. Itu Sederhana. artinya kita nggak menyambut penkhotbah aja, Iya. kita nggak sambut. Iya. Apalagi warga jemaat orang-orang pinggiran. Iya. Ya lu mau datang aja katanya. Coba saya kalau ke gereja GBI, saya nggak bohong, saya ke GBI. Bapak nanti naik mobil apa? Warna apa mobil? Plat nomornya apa? Dan itu disediakan. Udah siapkan satu gitu. Begitu kita disambut dia aja sampai. Nah warga jemaat juga begitu di sana. Jadi jangan pernah minder kita HKBP bahwa ibadah kita kaku, pengkhotbah kita nggak bagus, enggak. Ibadah kita bagus. Tata ibadah kita itu udah disusun sebegitu rupa, sangat bagus. Nyanyian kita itu bagus, cuma dinyanyikan nggak baik. Paduan suaranya bagus, nyanyian jemaatnya terseret-seret. Nah kenapa kita tidak perbaiki musik gereja, perbaiki sound system, nyanyian jemaat dilatih, nyanyian jemaatnya dilatih dong, Iya betul. supaya semua nyanyinya dengan benar-benar. Kalau lagu gembira benar-benar gembira, kalau lagu syahdu tenang gitu. Iya. Kalau pahala lagu kita kan ada 20. Iya. Kenapa tidak 10 di depan dengan tamu? 10 mempersiapkan di mana? Orang datang Iya. dengan senyum, sapa, senyum. Saya yakin itu bisa mengembalikan orang. Dan ini amal yang seringkan kita pakai madu yang saya lihat ya, mungkin kalau cerita tapi banyak hal ya. Pak Adu yang
yang sangat itunya dia mencontohkan pada jemaat ketika pendeta khotbah bisa keluar duduk di luar, loh kok ditinggalkan pendeta gitu. Kalau lu aja ninggalkan pendeta, amang gimana kami? Tapi jujur amang tadi betul amang bilang soal mobil ya. Tadi saya lihat mah mobil nomorku tuh warna putih, bacanya apa? Saya udah tahu plat nomornya kayak gitu kan. Apa G10 gitu kan. Ini bukan saya Iya. sama bukan. Karena poin saya Iya. adalah bagaimana kita ini kan sekarang hari Minggu itu adalah pestanya Tuhan. Betul. Tuhan mengundang orang-orang untuk datang dalam pesta Iya. surga. Para khobas adalah pendeta dan para lagu. Jadi ini kita sedang menyambut tamunya Tuhan, bukan tamunya KBP Petojo. Betul. Tamunya Tuhan. Jadi bagaimana tamunya Tuhan ini merasa nyaman? Dia mulai datang sampai pulang dia merasa nyaman. Saya sebetulnya sangat merindukan kalau saya sebagai pendeta jemaat habis ibadah khotbah itu menyapa jemaat, gimana? Gitu. Ya betul. Soal menghitung apa Persembahan nih, Pak, ya. bisa lah 1-2 orang, selebihnya kita apa mingling atau apa namanya Sapa. menyapa jemaat. Sehingga orang pasti Apalagi orang tua itu ya kalau disapa kan, wah pasti gitu. persembahan juga pasti meningkat. Meningkat, betul, Saya betul. bingung. Iya. Oh persembahan di gereja saya cuma segini, Iya. di GBI kok dia warga HKBP. Ketika dia masuk di GBI perjemahan miliar loh. Padahal cuma sekali loh, sekali gitu abang ya. Saya heran, saya sedih nangis gitu. Saya sedih nangis. Kenapa? Ketika dia di HKBP persembahan kecil, kalau di sini sumbangan kok miliar. Dan saya kira ini mesti kita ajak kembali. Saya sebenarnya ingin mengajak ini kepada pimpinan HKBP, tapi kayaknya nggak tertarik untuk hal seperti ini. Ini harus dianggap terlalu sepele, dianggap remeh-temeh. Itu ini katanya. Padahal napasnya gereja adalah jemaat, bukan kantor pusat, bukan preses. Napasnya gereja adalah jemaat, dan di sini harus diupayakan setiap orang disambut dengan hangat sebagai anak Tuhan, anak Tuhan, dan dia damai. Kalau itu bisa kita lakukan, Wah, itu namanya. tidak ada yang tidak nggak ada mungkin. yang buat mungkin. Saya dulu waktu pertama datang ke sini ada Petojo, hanya orang-orang kor Naposo Gunung, hanya itu anggota Naposo. Gitu. Tapi kalau kita pada datang ikut PA, walaupun nggak ikut paduan suara. Jadi kalau kor Naposo Gunung mereka nggak ikut karena nggak hobi dia. Iya. Tapi paduan PA jalan terus. Tapi kan bagus ya semuanya dan mencapai ya. Tapi emang ya tadi kita terus terang aja ya. Ya ini menjadi dan nanti kita para bisa mendengar, apalagi para adu kita semuanya supaya nanti bukannya berarti memperbaiki lain, bukan ya. Pelayanan mereka sudah baik, tetapi Sudah baik. meningkatkan ya, meningkatkan. Kita ya. sangat baik sekarang ini terkonsentrasi untuk hal-hal yang besar. Iya. Jadi kurang kita ke pendekatan personal. Jemaat di Jakarta ini sekarang menurut penelitian Kompas, 1 dari 3 penduduk Jakarta itu ada gangguan mental. 1 dari 3 penduduk. Di setiap keluarga ada orang yang gangguan mental. Gangguan mental tidak harus menjadi orang gila. Iya. Gangguan mental itu kan lonely, merasa kesepian, merasa kecewa, merasa putus asa, itu banyak. Dan ini membutuhkan pendekatan personal. Ya, istilah sentuhan dari Sentuhan personal. Oke Amang Pendeta Komar Kultum, terima kasih untuk wawancara kita ini. Terus terang aja kami sangat-sangat bisa senang sekali bisa wawancara Amang, terutama Mudah-mudahan tidak kapok undang saya. enggak ya kamu Apalagi enggak. saya menjadi ketum begitu sampai November. Desember saya udah jadi pengurus. Oke. Doa kita Bisa banyak dari banyak yang kita ambil Amang ya dari yang tadi Amang menjelaskan. Oke, para pemirsa Friend, tadi kita bincang dengan Amang Pendeta Komar Kultum, Ketua Umum PGI, yang dia nanti akan berakhir bulan November. Tapi kita bagaimana prestasi pelayanannya di HKBP, dari HKBP sampai ke PGI sampai sekarang. Ya. Oke, para pemirsa, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam sejahtera dari kami, dosen dan Pendeta Komar Kultum. Sukses buat Bapak Ibu, saudara yang mengikuti acara ini. Oke, shalom buat kita semua. Shalom.